Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nika Setiarini, mahasiswa PPG Prajabatan Universitas Muhammadiyah Surakarta. Hari ini saya akan memaparkan mengenai modul ajar teks negosiasi yang sudah saya buat sebagai bahan ujian akhir semester mata kuliah pemahaman dan perkembangan peserta didik dan pembelajarannya. Baik, yang pertama adalah identitas modul ajar. Yang pertama penyusun adalah saya sendiri, Nika Setiarini, jenjang sekolah menengah atas, mata pembelajaran Bahasa Indonesia untuk fase E kelas 10. Domain atau elemennya adalah menyimak. Capaian pembelajarannya adalah peserta didik mampu mengevaluasi dan mengkreasi informasi berupa gagasan, pikiran, perasaan, pandangan, arahan, atau pesan yang akurat dari menyimak berbagai tipe teks, baik non-fiksi maupun fiksi, dalam bentuk monolog, dialog, dan gelar bicara. Keterampilan prasyaratnya adalah peserta didik memiliki kemampuan untuk memahami video atau audio. Peserta didik memiliki pemahaman mengenai kegiatan tawar-menawar. Kemudian untuk alokasi waktu, 2 jam pelajaran atau 2 kali 50 menit. Profil pelajar Pancasila yang terdapat dalam modul ajar ini yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, bernalar kritis, bergotong royong, mandiri, dan juga kreatif. Target peserta didik adalah reguler atau tipikal berjumlah 36 peserta didik. Model pembelajarannya adalah tatap muka dengan model pembelajaran saintifik. Untuk metode yang digunakan adalah ceramah, diskusi, tanya jawab, dan juga presentasi. Dan sarana prasarana yang dibutuhkan antara lain ada video atau audio pembelajaran berisi teks negosiasi, speaker, LCD, smartphone, buku paket dan juga LKS, serta internet dengan keterangan tidak wajib. Untuk daftar pustaka yang digunakan ada 2 buku. Yang pertama berjudul Bahasa Indonesia kelas 10 SMA, MA, SMK atau MAK dari Kementerian. Kemudian ada yang kedua kompeten berbahasa Indonesia untuk SMA atau MA kelas 10 dari tim edukatif. Gambaran umum modul ajar yaitu peserta didik diberikan pemahaman mengenai teks negosiasi dengan menyimak contoh dalam bentuk video ataupun audio yang diberikan, kemudian menemukan pengertian dan juga tujuan teks negosiasi. Pembelajaran dilakukan dengan menggunakan model pembelajaran saintifik, dan dalam mengukur ketercapaian tujuan pembelajaran dilakukan dengan menggunakan asesmen diagnostik dan juga asesmen formatif. Untuk rencana asesmen sebagai berikut adalah diagnostik dan juga formatif dengan urutan materi pembelajaran. Yang pertama, peserta didik akan diberikan contoh negosiasi melalui video maupun audio. Kemudian yang kedua, pengertian teks negosiasi, dan yang terakhir adalah tujuan negosiasi. Tujuan pembelajarannya adalah setelah menyimak audio, video, atau presentasi perihal negosiasi, peserta didik mampu untuk memerinci informasi dalam negosiasi yang disimak secara tepat. Berikut adalah urutan kegiatan pembelajaran. Kegiatan pembelajaran dibagi dalam 3 tahap. Yang pertama adalah pendahuluan, yang kedua inti, dan yang terakhir adalah penutup. Pendahuluan diberikan waktu 15 menit. Yang pertama, mengucapkan salam, berdoa, menanyakan kehadiran peserta didik. Yang kedua, peserta didik dikondisikan oleh pendidik untuk mendorong peserta didik siap belajar, misalnya dengan menanyakan kondisi peserta didik hari ini, apakah terdapat peserta didik yang sedang sakit, dan sebagainya. Yang ketiga, peserta didik diberikan motivasi oleh pendidik untuk belajar dengan menyampaikan tujuan pembelajaran. Nah, dalam langkah yang ketiga ini terdapat teori belajar kognitif dan juga teori belajar behavioristik. Yang pertama, teori belajar kognitif yaitu teori pembelajaran yang meliputi 3 hal dasar, yaitu pemahaman, memori, dan juga penerapan. Agar pembelajaran kognitif itu berjalan dengan efisien, maka peserta didik harus memiliki pemahaman mengenai alasan mempelajari materi sejak awal pembelajaran. Oleh karena itu, di awal pembelajaran ini peserta didik harus diberikan informasi oleh pendidik mengenai tujuan pembelajaran yang akan dilaksanakan. Kemudian untuk teori belajar behavioristik, yaitu teori belajar yang fokus pada perubahan perilaku siswa akibat pengaruh dari luar atau stimulus. Nah, stimulus yang dimaksud di sini adalah pemberian motivasi oleh pendidik terhadap peserta didik. Semakin sering diberikan motivasi pembelajaran, maka peserta didik akan semakin terstimulus atau terpengaruh. Kemudian langkah selanjutnya yaitu peserta didik diberikan gambaran awal oleh
pendidik mengenai materi yang akan diajarkan. Yang berikutnya, peserta didik diberikan pertanyaan pemantik, yaitu apakah kalian pernah membeli barang di toko? Apakah kalian pernah melakukan kegiatan tawar-menawar? Apa kiranya tujuan kalian melakukan kegiatan tawar-menawar tersebut? Dan langkah pendahuluan yang terakhir adalah peserta didik mengerjakan soal tes diagnostik melalui Google Form untuk melihat seberapa jauh pemahaman mereka mengenai materi yang diajarkan. Tes diagnostik ini sebagai pretest. Kemudian tahapan yang kedua yaitu inti pembelajaran. Inti pembelajaran ini untuk estimasi waktunya adalah 70 menit. Sintaks yang pertama adalah mengamati. Dengan kegiatan, peserta didik menyimak dan mencermati materi dalam bentuk video, audio, atau presentasi yang telah disiapkan oleh pendidik, kemudian mencatat informasi penting yang terdapat di dalamnya, guna mengidentifikasi pengertian dan tujuan dilaksanakannya negosiasi. Pendidik menyiapkan video negosiasi untuk peserta didik dengan kebutuhan belajar visual auditori, menyiapkan audio negosiasi untuk peserta didik dengan gaya belajar auditori, dan menyiapkan materi presentasi mengenai contoh tindakan negosiasi untuk peserta didik dengan gaya belajar kinestetik. Ini termasuk dalam diferensiasi konten karena pemberian materi didasarkan dengan gaya belajar peserta didik. Yang kedua, peserta didik mencermati hasil identifikasi informasi dalam video, audio, atau presentasi tersebut. Untuk sintak yang berikutnya adalah menanya. Di sini, peserta didik secara individu menyusun pertanyaan terkait dengan materi negosiasi yang ditayangkan. Teori pembelajaran yang ada di sini adalah teori belajar kognitif. Alasannya adalah pembelajaran kognitif membantu proses informasi tersusun rapi dan runtut. Selanjutnya, pembelajaran kognitif membantu peserta didik untuk menerapkan informasi atau keterampilan baru dalam berbagai situasi. Dalam hal ini, peserta didik sudah menyusun pertanyaan untuk mengkoordinasi materi-materi yang didapatkan. Yang kedua, peserta didik secara individu mengajukan pertanyaan terkait informasi dari materi negosiasi yang ditayangkan. Sintaks yang berikutnya adalah mengumpulkan informasi. Langkahnya, yang pertama, peserta didik kemudian diminta untuk membentuk kelompok dengan minimal 2 orang berdasarkan gaya belajar yang diminatinya. Seperti di awal tadi, terdapat visual, auditori, dan kinestetik. Nah, di sini terdapat diferensiasi proses berdasarkan gaya belajar. Kemudian yang kedua, terdapat teori belajar humanistik, teori perkembangan sosial, dan ekologi Bronfenbrenner yang dalam bagian mikrosistem. Kenapa demikian? Karena yang pertama dikatakan sebagai diferensiasi proses berdasarkan gaya belajar karena peserta didik dibiarkan untuk membentuk kelompok berdasarkan dengan gaya belajar yang diminatinya. Kemudian yang kedua, teori belajar humanistik yaitu teori belajar yang bertujuan untuk memanusiakan manusia seperti itu. Dan di sini peserta didik itu dibebaskan untuk membentuk kelompok sesuai dengan minat dan juga bakatnya dan juga gaya belajarnya sehingga peserta didik itu diberikan kemerdekaan dan kebebasan sesuai dengan teori belajar humanistik. Yang ketiga yaitu teori perkembangan sosial ekologi Bronfenbrenner di bagian mikrosistem. Mikrosistem ini adalah bagian terkecil dari ruang lingkup suatu individu. Oleh karena itu, pembagian kelompok di sini juga termasuk dalam teori perkembangan ini karena dalam perkembangan ini salah satu pihak yang dekat dengan individu adalah rekan sebaya. Di sini anggota kelompoknya adalah rekan sebaya yang berada di lingkungan kelas. Kemudian langkah pembelajaran selanjutnya adalah peserta didik secara berkelompok saling mengumpulkan informasi yang didapatkan terkait materi negosiasi yang telah disajikan kemudian ditambah dengan pengetahuan baru dari pertanyaan-pertanyaan yang diajukan. Di sini terdapat teori belajar konstruktivisme, teori perkembangan sosial, teori ekologi Bronfenbrenner bagian mikrosistem. Untuk teori perkembangan sosial ekologi, penjelasannya sama dengan yang sebelumnya. Kemudian untuk teori belajar konstruktivisme, dikatakan demikian karena dalam langkah ini siswa lebih aktif dan kreatif dalam mengajukan pertanyaan, mencari serta mengumpulkan jawaban melalui penelitian dan juga pengamatan. Nah, hal ini terlihat dalam langkah yang disajikan yaitu saling mengumpulkan informasi. Kemudian, sintaks yang berikutnya adalah menalar. Di sini peserta didik secara berkelompok menggunakan hasil informasi yang telah dikumpulkan untuk mengerjakan lembar kerja yang telah disediakan oleh pendidik. Langkah selanjutnya,
dengan sintak mengomunikasikan. Yang pertama, peserta didik secara bergantian melakukan presentasi mengenai hasil diskusi yang dilakukan dengan memanfaatkan media Canva, PowerPoint, Photoshop, dan sebagainya sebagai sarana pengembangan diri sesuai dengan hal yang diminatinya. Diferensiasi yang ada di sini adalah diferensiasi produk berdasarkan dengan minat yang ditunjukkan dengan penggunaan berbagai media tersebut. Kemudian terdapat juga teori belajar konstruktivisme. Penjelasannya hampir sama dengan yang tadi. Kemudian kenapa dikatakan demikian? Karena pada bagian ini peserta didik diberikan kebebasan dan kesempatan untuk menyampaikan gagasan dan menjelaskan dengan pemahaman dan bahasanya sendiri. Kemudian langkah selanjutnya adalah peserta didik dari kelompok lain akan memberikan tanggapan, kritik dan juga saran. Dan yang terakhir adalah peserta didik menerima masukan dan tanggapan yang membangun dari pendidik. Ini termasuk dalam teori belajar behavioristik. Teori belajar behavioristik ini merupakan teori belajar yang fokus pada perubahan perilaku siswa akibat adanya pengaruh dari luar atau stimulus. Stimulus yang dikatakan adalah masukan dan juga tanggapan yang membangun dari peserta didik. Dengan semakin sering dan juga tanggapan-tanggapan pembangun itu diberikan, maka semakin ke depannya peserta didik juga akan menjadi lebih baik. Kemudian memasuki tahapan pembelajaran yang ketiga, yaitu penutup. Waktunya sama dengan bagian pendahuluan, itu adalah 15 menit. Yang pertama, peserta didik beserta pendidik melakukan refleksi kesulitan yang ditemui saat pembelajaran, serta manfaat yang diperoleh dari kegiatan pembelajaran. Ini masuk dalam teori belajar kognitif, karena di sini peserta didik dan juga pendidik itu melakukan refleksi untuk mengetahui sampai mana pemahaman yang telah didapatkan. Kemudian peserta didik mengerjakan soal post-test yang sama dengan soal pretest diagnostik. Kemudian langkah yang berikutnya yaitu peserta didik mengerjakan soal post-test yang sama dengan soal pretest diagnostik di awal kegiatan pembelajaran. Peserta didik dan pendidik kemudian menyimpulkan materi pembelajaran yang telah dilaksanakan. Peserta didik menerima penjelasan dari pendidik mengenai materi yang akan dipelajari pada pertemuan berikutnya. Dan terakhir adalah pendidik menutup pertemuan dengan mengucapkan syukur dan juga salam. Nah, setelah kegiatan pembelajaran usai, dalam modul ajar ini juga terdapat refleksi. Refleksi ini dibagi menjadi dua, yaitu refleksi untuk pendidik dan juga refleksi untuk peserta didik. Dapat dilihat pada layar di belakang. Setelahnya, saya juga memasukkan glosarium. Yang pertama, ada negosiasi, yaitu proses tawar-menawar dengan jalan berunding guna mencapai kesepakatan. Dan yang kedua, yaitu memerinci, yang berarti menyebutkan atau menguraikan sampai ke bagian yang sekecil-kecilnya. Setelah itu, saya juga memasukkan lampiran mengenai tes diagnostik pada pertemuan ini tadi yang digunakan sebagai post-test dan juga pre-test dapat diakses dalam link sebagai berikut. Berikutnya terdapat LKPD. Dalam LKPD terdapat identitas, tujuan pembelajaran, petunjuk pengerjaan, dan juga soal. Untuk petunjuk pengerjaan soal sebagai berikut. Kemudian ini soal yang saya berikan. Berikut adalah pedoman penilaian asesmen diagnostik. Dengan ketentuan nilai akhir adalah siswa yang mendapatkan nilai akhir 80-100 pada post-test berarti memasuki kategori sangat paham, kemudian 70-79 memasuki kategori paham, dan 50-69 memasuki kategori kurang paham. Kemudian ini adalah pedoman penilaian asesmen formatif dengan masing-masing soal memiliki ketentuan sendiri-sendiri. Nilai akhir didapatkan dari jumlah skor yang didapatkan peserta didik dibagi dengan jumlah skor keseluruhan dikali dengan 100. Selain itu, saya juga ada penilaian unjuk kerja dengan ketentuan dan aspek sebagai berikut. Untuk penilaian skor, 4 berarti sangat baik, 3 berarti baik, 2 berarti cukup, dan 1 berarti kurang. Selain itu juga terdapat lembar pengamatan ketercapaian profil Pancasila sebagai penilaian sikap sebagai berikut. Berikutnya adalah lampiran media pembelajaran yang saya gunakan. Setelah itu adalah aspek diferensiasi berupa pengayaan dan juga remedial bagi siswa yang belum mencapai KKM. Kemudian terdapat referensi yang saya gunakan. Demikian pemaparan mengenai modul ajar saya mengenai teks negosiasi. Semoga dapat membantu teman-teman semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.